Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sumaijaya dari Prodi PPKN Universitas Primagraha. Kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang keharusan, kemungkinan, dan batas pendidikan. Nah, dari sumber Sadullah Uyo 2015 Pedagogik Ilmu Mendidik Bandung Alfa Beta. Nah, dalam materi kali ini adanya yaitu pengantar. Nah, dalam pengantar ini dijelaskan bahwa keseluruhan gejala pendidikan bagi anak, remaja, dan manusia muda diperlukannya dimensi-dimensi pendidikan atau beberapa bagian yang disebut mendidik pergaulan atau interpersonal relationship dan dalam sekitar atau mulai ubi. Nah, dalam pengertian kali ini yaitu beberapa bagian yang disebut dengan mendidik. Nah, bagaimanapun kita sebagai seorang pendidik harus bisa mendidik siswa-siswi kita agar menjadi lebih baik dan bisa membangun negara maupun membangun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu keharusan pendidikan. Nah, apa sih keharusan pendidikan itu? Nah, kali ini dalam pengertiannya itu adalah keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan dapat kita lihat dari uraian tersebut, yaitu yang pertama, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu adanya sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. Nah, dapat kita lihat dari anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya itu maksudnya itu anak yang baru lahir gitu, masih belum bisa untuk menggunakan daya tahan tubuh untuk bisa beraktivitas. Nah, yang kedua itu dapat kita lihat pula manusia lahir tidak langsung dewasa. Nah, karena setiap anak ada banyaknya proses-proses untuk mencapai kedewasaan tersebut, dari bayi menuju ke umur 7 tahun, menuju ke 8 sampai menjenjang ke tingkat-tingkat dewasa, yaitu sekitaran umur 20 tahun. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial itu yang dimaksud bahwa manusia itu dapat bisa langsung beradaptasi dengan orang lain yang belum kita kenal dan dapat kita lihat gitu dari banyaknya orang-orang yang belum kita kenal tetapi melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang dimana dapat membangun suatu keyakinan pada masyarakat tersebut itu. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri. Nah, manusia ini memang dapat berdiri sendiri, tetapi adanya dorongan-dorongan dari orang lain gitu. Karena tidak selamanya manusia ataupun makhluk dapat bisa berdiri dengan sendirinya. Yang selanjutnya itu ada manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Nah, dapat kita garis bawahi dari adanya bertanggung jawab. Nah, dari bertanggung jawab ini, manusia itu ketika beranjak ke dewasa dia akan mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya. Sebagai contohnya itu guru menyuruh kepada siswanya itu untuk mengambilkan pensil. Nah, tetapi pensilnya itu hilang oleh muridnya itu, oleh siswanya. Nah, dari situ siswa tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya karena telah menghilangkan pulpen gurunya tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. Nah, karena dapat kita garis bawahi, yang pertama itu adalah sifat manusia itu sangatlah berbeda-beda. Terkadang dia menyebutkan dengan A, tetapi di lain tempat dia menyebutkan dengan B gitu. Karena setiap manusia berbeda-beda sifatnya. Nah, karena di situ akan adanya kemungkinan terjadinya pendidikan, baik pendidikan dari rendah maupun pendidikan menuju ke
jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya, keharusan pendidikan. Nah, dalam buku email on Education and LNK bahwasanya manusia tak perlu dididik karena akan berkembang dengan sendirinya. Kegiatan pendidikan tidak niscaya dan tak perlu, gitu. Dapat kita garis bawahi ya, bahwasanya manusia tidak perlu dididik. Karena kenapa? Karena setiap perubahan lingkungan dari sekitarnya gitu, dari situ manusia sudah dapat berkembang dari percakapan dari orang lain, masukan dari orang lain, itu akan membuat si siswa ataupun si pendengar itu untuk berkembang biak. Nah, dan itu akan menjadikan sebuah pendidikan gitu. Nah, yang selanjutnya itu adapun dasar dalam pandangan ilmiah gitu ya. Dalam pandangan ilmiah itu cenderung memandang permasalahan yang secara kuantitatif, khususnya dari sudut pembiayaan. Nah, apa sih dari permasalahan secara kuantitatif itu? Dari kuantitatif itu misalkan ingin mencari pendidikan, tetapi dalam sebuah pendidikan adanya biaya-biaya untuk dikeluarkan gitu. Karena kan secara umum gitu, pendidikan itu gratis gitu, dapat kita lihat dan dapat kita pelajari dimanapun kita berada gitu. Karena tidak kemungkinan kita dapat bisa belajar ataupun mendapatkan pelajaran pendidikan di satu tempat saja, melainkan kita dapat belajar pembelajaran untuk berkembangnya kita itu kita dapat mendidik atau mencari pendidikan di lain-lain wilayah ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Contohnya itu tidak hanya di sekolah tetapi melainkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pertemanan maupun di lingkungan lainnya gitu. Yang selanjutnya adanya dasar keharusan pendidikan, yang dimana dari dasar ini memiliki 3 faktor ataupun 3 dasar gitu ya. Yang pertama itu keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami. Nah, dari keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami ini, pendidik ataupun siswa itu sudah bisa gitu membawa dirinya untuk bersatu ataupun bisa saling dengan alam gitu, saling menyatu dengan alam gitu ya. Sangat cocok gitu. Jadi hubungannya itu sangatlah erat dengan alam gitu, karena dari manusia dengan alam itu kedua-duanya sangat saling membutuhkan. Yang kedua yaitu adanya faktor internal atau situasi pendidikan. Nah, karena banyaknya faktor-faktor dari internal maupun internal kan dari luar gitu, banyaknya faktor dari luar pendidikan itu situasinya sangat memungkinkan pada saat ini, karena sekarang itu dari internal itu banyaknya pendidikan yang masuk ke siswa-siswi, baik sekarang banyaknya pendidikan melalui internet maupun dari buku-buku luar gitu ya. Jadi begitu. Yang ketiga itu ada struktur sosial kultural, yang dimana banyaknya struktur ataupun rancangan-rancangan dasar yang harus dipersiapkan dalam sebuah pendidikan gitu, untuk agar terciptanya suatu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien gitu, untuk agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima dan dicerna oleh siswa dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, adapun banyaknya orang yang menolak pendirian Brosur and Eke tentang ketidakwajaran pendidikan hanya karena kebutuhan kita dalam masyarakat negara berkembang akan unsur ideal kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, termasuk demokrasi dan pendidikannya. Dapat kita garis bawahi gitu, dapat menolak pendirian. Nah, karena kenapa gitu, dalam dalam kedua ilmuwan ini gitu, tentang ketidakwajaran pendidikan hanya kebutuhan dalam masyarakat negara gitu, bahwasanya emang sudah terjadi gitu pada zaman saat ini gitunya, dalam masyarakat sudah adanya
kesejahteraan, walaupun kesejahteraan itu hanya sampai dengan 40%, keadilan juga hanya 45% gitu, dan kemakmuran pun berkurang gitu menjadi 30-45%. Itu termasuk ke dalam demokrasi pendidikan gitu. Karena kenapa? Karena untuk si pendidik ini, untuk menciptakan siswanya itu agar bisa membangun gitu ya, agar bisa membangun suatu perkembangan yang ada di lingkungan sekitar masyarakatnya. Apa sih kekurangan di lingkungan masyarakatnya dan bagaimana untuk kedepannya agar bisa berkembang gitu. Nah, disitulah peran seorang siswa untuk bisa memajukan ataupun untuk bisa memakmurkan dari lingkungan-lingkungan sekitar gitu, ataupun dari lingkungan masyarakat ya. Yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 garis miring 2003 pasal 11 tentang sistem pendidikan nasional ya. Nah, dalam sistem pendidikan nasional itu ada beberapa ya. Yang pertama itu pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan gitu. Nah, dalam memberikan layanan dan kemudahan ini dapat kita lihat dari awal gitu ya, tentang mencarinya pendidikan gitu, dengan karena kan tadi sudah saya jelaskan gitu, karena untuk mencari pendidikan itu sangatlah gratis gitu. Yang kedua, pemerintahan dan pemerintahan daerah wajib meminjamkan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi atau tanpa adanya pungutan-pungutan dari calon-calon pendidik. Yang ketiga itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan sekolah bagi setiap warga negara yang berusia 7-13 tahun, bahkan sampai usia belasan tahun atau tutup usia. Kenapa di sini dicantumkan hanya dengan 13 tahun? Bahwasanya ini dari pasal 11 ya, dari pasal 11 tentang sistem pendidikan. Tetapi sekarang sudah adanya keluaran baru, yaitu tentang pasal-pasal tentang masalah pendidikan, yaitu yang dimana pendidikan itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pendidikan itu sangatlah dibutuhkan untuk kesejahteraan gitu bagi masyarakat, agar masyarakat tidak tertipu oleh banyaknya orang-orang yang ingin membodohi kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan pendidikan. Nah, apa sih kemungkinan pendidikan itu? Yaitu adalah persoalan ini diajukan karena adanya berbagai pendapat tentang pendidikan, bahwasanya kedewasaan semata-mata merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung selera dengan hukum alam. Nah, bahwasanya kedewasaan mata-mata itu merupakan hasil dari proses alam, yang dimana dari kecil sampai kita merujuk ke dewasa, kita selalu beradaptasi dengan alam, yang dimana karena yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu tidak jauh dengan alam dan alam pun tidak jauh dengan manusia, karena keduanya itu saling dan sangat membutuhkan satu sama lain ya gitu. Yang selanjutnya itu adapun kemungkinan pendidikan ada 4 ya. Yang pertama itu kemungkinan atas dasar batasan pendidik dan pendidikan sebagai manusia dengan sesama manusia. Contohnya itu aku dan engkau gitu. Yang kedua kemungkinan mencapai kedewasaan, yaitu mencapai untuk kedewasaan itu kita sebagai pendidik atau siswa bagaimanapun untuk bisa mencapai kedewasaan itu dengan cara belajar, dan menanggapi sebuah pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita dan diterapkan langsung dan dipraktikkan kepada kita dalam masyarakat gitu. Yang ketiga itu kemungkinan berdasarkan struktur sosial kultural yang tadi sudah saya jelaskan di awal-awal ya gitu. Karena sosial kultural itu harus
memberikan pembelajaran itu harus dengan struktur atau struktur yang sudah direncanakan oleh guru gitu, oleh seorang pendidik gitu, untuk diberikannya kepada siswa itu, agar terciptanya suatu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu adanya pendidikan mustahil terbantahkan gitu, yang dimana pendidikan yang mustahil ini terbantahkan, tidak adanya yang terbantahkan, karena pendidikan itu tidak ada yang mustahil, karena pendidikan harus tetap kita pelajari, harus kita cari, dan harus kita tuntut untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik agar bisa berkembangnya pendidikan kita untuk kedepannya tuh, agar tercapainya suatu pencapaian yang dapat kita tuju gitu. Yang selanjutnya yaitu batas pendidikan. Nah, apa sih batas pendidikan itu? Yaitu adalah batasan pendidikan yang dibatasi oleh kedewasaan seseorang yang bertujuan umum dan tujuan akhir yang harus dicapai terdidik. Nah, dari batas pendidikan itu kan karena tadi sudah dijelaskan ya dari Undang-Undang RI nomor 20 2003 2003 dalam pasal 11 gitu, dalam sistem pendidikan itu bahwasanya sistem pendidikan yang diajar pendidik itu atau yang mendidik atau siswa itu belajar dari umur dari 7 tahun sampai umur 13 tahun. Kenapa? Karena semakin kita dewasa gitu, semakin pendidikan itu tidak penting gitu. Karena kenapa? Walaupun tidak penting kita sudah dewasa, tetapi sudah tidak penting itu dalam pendidikan, mencari pendidikan. Kenapa? Karena dalam sebuah kedewasaan pasti kita sudah memikirkan hal-hal yang lain, karena lembaga ataupun pemikiran yang sudah sempit itu saat beranjak dewasa. Oleh karena itu, dari sistem pendidikan itu dari umur 7 sampai 13 tahun itu bahwasanya dari umur segitu itu kita itu masih bisa dapat mencerna dan masih bisa mengembangkan suatu pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, dari guru A dan guru B, untuk ke kita gitu, menyatu ke kita dan dapat kita sebarkan luas gitu ke masyarakat sekitar, agar terciptanya suatu kesejahteraan ataupun perkembangan yang maju gitu di daerah maupun di lingkungan masyarakat di sekitar. Nah, bahwasanya tujuan akhirnya itu harus dicapai terdidik, karena tujuan akhirnya itu walaupun kita sudah dewasa itu sudah termasuk tujuan akhir yang dimana sudah sempit pemikiran kita gitu. Karena walaupun pendidikan itu sangatlah penting, karena penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya pendidikan itu tidak ada batasnya, terkecuali batasnya itu sampai kita tutup usia nanti gitu. Yang selanjutnya yaitu batas karena hubungan kewibawaan. Nah, apa sih? Yaitu seorang anak yang sudah tidak memerlukan kewibawaan lagi mencapai tujuan kedewasaan atau tujuan akhir yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua itu batasan karena anak didik atau batasan kemungkinan dididik gitu ya. Sudah digarisbawahi di sini adanya kemungkinan dididik gitu. Yang ketiga itu batasan karena pendidikan. Yang keempat batasan karena upaya atau alat pendidikan. Yang kelima batasan karena sosial kultural. Yang tadi sudah dari slide sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, bahwasanya batasan pendidikan itu karena adanya pembiayaan dalam sebuah pendidikan, bahwasanya tetapi pendidikan itu sangatlah gratis untuk kita tuntut ilmunya gitu, atau untuk kita mencari ilmunya gitu. Yang keempat itu batasan karena upaya atau alat pendidikan. Nah, karena upaya atau batasannya itu atau alatnya itu dalam sebuah pendidikan itu kurang gitu ya, karena kurang dari alat pendidikannya, kurang dari upaya-upaya dalam penyelenggaranya kurang. Nah, di situ bahwasanya kita menjadi seorang guru, kita dapat menyusun ataupun kita dapat menyesuaikan gitu, apa sih alat yang ada di
sekolah tersebut. Itu misalkan contohnya adanya buku. Nah, alatnya itu adanya buku. Nah, bagaimanapun caranya kita harus bisa memanfaatkan dari alat-alat tersebut, walaupun alat-alatnya itu walaupun alatnya buku gitu. Karena dalam peribahasa itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan dunia itu ada dalam sebuah buku gitu. Yang kelima itu batas karena sosial kultural, yaitu kekurangan dari sosial gitu, yang dimana dari lingkungan sosialnya itu kurang dalam sebuah pendidikan gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan ya, karena dari slide-slide ini hanyalah untuk mendapatkan agar kita dapat bisa berjalan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya itu cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, dan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan yang sudah mendengarkan. Yang sudah ini jangan lupa dukung terus channel ini, dan terima kasih. Jangan lupa untuk calon siswa-siswi yang lulusan SMK tahun ini maupun tahun depan, tahun yang akan datang, jangan lupa untuk mendaftar di Universitas Primagraha yang adanya di Serang ya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe ya. Jangan lupa guys. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.